PT Cara. Sekaligus saya akan memberi pemaparan mengenai quality control minyak nilam. Kita kayak diskusi santai aja ya. Ya, chill gitu. Chill aja gitu ya. Chill ya. Nggak usah terlalu formal gitu ya. Iya. Tenang. Lihat minyak nilam Belum. secara langsung. Belum. Gimana minyak nilam? Gimana tuh minyak nilam? Nah, jadi Nisa di sini bawa minyak nilam dari kemarin dari Jogja. Ya, kebetulan di PT Air tuh ada sampelnya gitu kan dari ini. Ada yang mau nyoba dulu? Ya, boleh. Ini asli pegang aja. Oh, pegang. Iya. Mau digosokin terima. Ini minyak nilam apa minyak wangi? Oh, jangan. Nisa, ini minyak wangi apa minyak nilam? Asli minyak nilamnya. Oh, minyak nilam ya? Masih original ya? Iya, betul. Nah, itu kan asli kan minyak nilamnya aja gitu. Ada manis-manisnya. Ada juga beberapa yang dicampur sama minyak-minyak lainnya. Tapi ini tuh ada Wangi guys. Ini jenis apa yang tadi? Jenisnya apa tadi yang tadi? Ini bang. jenis apa? Misalnya si di kalang atau Oh itu belum di ini sih kayak gitu. Jadi kayak kita cuma nerima minyaknya aja waktu itu. iya biasanya kan ada varietasnya. Nah, ini ada 4 minyak lainnya. Karena di sini tuh ada yang dicampur sama minyak-minyak lainnya atau larutan lainnya. Ada yang sama minyak rowing, kemudian ada minyak cengkeh, sama ini ada etanol sama DP. Bisa kalian bandingkan sendiri gitu. Itu yang ceweknya belum. Ini 2 boleh. Boleh bandingin kan. Lagi ngecek nih minyak Kayak baunya gitu. Bang Zaidan lagi ngecek. Coba Bang. Cium Bang, gimana aromanya? Desio latte. Mantap Bang. Iya, dari etanol juga. Buat larutnya kan biasanya larut kan dalam. Mantap Pak. Coba Bik. Iya, boleh. Buat Iya. emak gitu. Cuma mungkin kualitasnya akan turun. Parfum oplos gitu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Campurannya apa tadi? DEP ya? Kalau minyak cengkeh itu terpisah ya? Jadi itu tuh satu sampel itu, satu botol itu sebenarnya beda-beda campurannya. Jadi ada yang itu kan ada itunya, ada apa? Ada namanya kan? Ada itu. Jadi yang EO itu cengkeh, yang GBO itu kewing. Cengkeh itu maksudnya raw oil gitu. Iya, minyak aslinya cengkeh. Nah, yang DO itu DP, sama yang satunya SP itu etanol, dari etanol. PTO tadi apa? PTO tuh etanol. Kalau yang dijual yang mahal gimana? Etanol apa gimana tuh? Yang dijual yang mahal yang asli minyak nilamnya. Oh. Yang pure minyak dari nilamnya gitu, tanpa campuran apapun gitu. Kirain ada ini. Ya. Ada pertanyaan lain? Cuma fungsinya cuma buat diperbanyak aja. Tujuan? Iya, tujuannya biar banyak karena di sini nilam itu sendiri kan lumayan juga kan, lumayan mahal harganya. Kayak hampir kalau dari petani itu bisa sekitaran 600 sampai 1 juta lebih kan. Bahkan waktu itu sampai nyentuh 2 juta. Iya. Makanya kayak ada beberapa minyak nilam yang dicampur sama minyak lainnya ataukah larutan lainnya yang bisa larut di dalam minyak nilam itu sendiri gitu. Berapa itu per kilonya milihnya? Sama enggak 1 kilo? Masa jenisnya? Itu biasanya tergantung dari. Biasanya 1 kilo ada yang 900 mili itu. Di sini karena ada itu di Mesir. Gimana? Biasanya kalau 1 kilo yang 900 mili, dia kan semua masa jenis sama gitu. Iya. Kalau nilai berapa nih? Iya, udah jangan. Ayo, jangan gitu. Yo. Iya, santai. Jangan kamu tidak. Nanya guys. Aman. Bisa, kalau dari aku pengen tahu gimana cara melihat
yang apa nama tuh nilam yang murni minyaknya. Oh boleh, nah bisa mau ini yang nunjukin Iya. macam-macam ininya gitu secara Simpel-simpel dulu pertanyaan jawab. organoleptiknya gitu kan. Jadi kita jadi kan kalau misalkan untuk mencari minyak nilam biasanya kita kan nyari ke petaninya langsung atau ke pengepul gitu. Kalau misalkan ke petani yang kita baru kenal, kita nggak bisa langsung percaya ke petaninya gitu kan. Karena biasanya tuh ada petani-petani yang nakal, entah itu ada kotoran di minyaknya gitu kayak nggak benar-benar bersih. Ada juga yang mereka biar minyaknya banyak, mereka oplos sama minyak nabati. Nah, iya minyak nabati kayak minyak goreng, minyak dari nabati. Oh bisa ya? Bisa karena mereka larut kan. Nah, biar kita bisa membedakan mana yang murni dan mana yang enggak. Kita sekarang mau dipraktekin gitu kan. Oh keren. Mantap. Kayak sederhana sebenarnya. Saya ini kali pakai meja TV ya? Oh mantap. Banyak fotografer. Ini biasanya pembelian seperti ini. Nih, Mbak Lisa. Iya. Wajib pakai ini gitu ya? Iya. Karena yang paling sederhana gitu. Ada beberapa cara. Ini saya jelas aja. Oh iya. Itu boleh dicampur nih, misalnya dicampur minyak sayur gitu. Biar kami tahu langsung perbedaannya gimana yang asli, gimana yang palsu. Apa? Terlalu fokus ya. Itu bisa dicampur langsung nggak nih? Sampelnya itu. Jadi kan ambil minyak sayur tuh. Boleh. Jadi langsung kelihatan berubah Nah, warnanya. dia tahu kan? Enggak apa-apa, serius. Rugi 2 mili juga nggak apa-apa. Mahal man. Ada yang lihat. Dari warnanya pun udah kelihatan agak berbeda ya. Ya, ini yang minyak nilam. Yang asli. Ya. Yang asli guys, yang warnanya kuning. Jadi nilam tuh ibarat kayak emas juga. Semakin kuning. Semakin mahal. Iya mahal. Mas mungkin Oh. Nggak tahu, nggak beli emas soalnya, belum beli. Yang lupa materi nanti jangan lupa nonton goreng. YouTube. Ada bom minyak goreng. Nih, aku kira kemarin tuh yang sana hijauannya. Nah, ini. Dilan. Ini. Si Dilan. Ada tanaman. Nih. Apa, Cak? Lagi konsen yang diganggu. Jangan ganggu, Cak. banyak bisa bertanya. Aku diam. Jangan tahu ini deg-degan banget. Butuh alasan. Dia dari semalam dong. Asal jangan anggap kami kayu lah. Butuh bantuan ya? Ini apa-apa. Doa. Maaf ya masih terbata-bata. Kencil. Iya, Oh, santai. Kamu tahu? Enggak tahu. Ini screenshot itu. Screenshot. Ketika ngerekam, posisi kan rekam nih. Posisi ngerekam. Buat puding itu bisa. Kalau kita nggak mau ribet gitu. Jadi biasanya agronomis yang di PTR tuh selalu bawa ini atau enggak bawa sampel asli minyak nilamnya gitu buat ngebandingin yang dari petaninya sama yang dibawa. Bisa dilihat perbedaan dari masing-masing. Aduh. Awas jatuh. Angin ya apa gimana? Iya bentar kerudungnya ini.
Mulai dari uji organoleptiknya dulu. Yang pertama bisa dari warna minyak nilam. Jadi minyak nilam itu tuh biasanya punya warna dari kuning emas sampai kuning kecoklatan. Biasanya kalau semakin suhunya tinggi dan tekanannya rendah, biasanya tuh si minyaknya semakin coklat. Jadi semakin ya, jadi kayak baunya tuh makin beda juga gitu. Nah, yang kedua tuh dari aroma. Kalau kalian mau nyoba untuk ngebedain masing-masing dari minyaknya, boleh ke depan. Nggak tahu akuan. Ya gitu. Kalau yang Cuma tadi yang kayak minyak Sebentar. kayak kalau campuran ini seperti minyak cengkeh sama keruing itu ada bau khas dari minyak keruing sama cengkehnya kan. Nah, sedangkan untuk etanol sama DEP itu biasanya si aroma nilam itu berkurang, jadi nggak terlalu pekat untuk aromanya tuh. Dan bisa dilihat juga ini kan yang minyak asli nilam kan, sedangkan ini yang dicampur sama etanol. Sebenarnya kalau dari dekat tuh lumayan agak mirip kan, tapi dari kepekatannya berbeda, jadi lebih pekat yang nilamnya asli dibandingkan yang etanol gitu. Ya betul. Dari aromanya pun lebih pekat yang ini gitu. Jadi yang etanol itu lebih bukan hambar sih, lebih kayak ada shop gitu. Boleh dicoba. Itu yang etanol. Ayo, jangan ditukar. Udah lah, lihat yang gitu. Iya, beda Bang. Salah. Maaf. Gua coba. Dikasih tanda ada. Ketahuan bawahnya. Tipis bawahnya. Nggak coba ditutup Oh, matanya. Oh, bensin. Oh iya benar. Ditutup matanya tuh. Dia udah tahu lagi kayaknya. Nah, kalau dia warnanya semakin gelap ini untuk kualitas minyak nilamnya apakah semakin bagus atau Sebenarnya semakin kurang ya Bang, karena kan aromanya kayak kalau misalkan semakin kecoklatan itu aromanya tuh hangusnya tuh semakin kuat dibandingkan yang bening gitu. dari situ kan itu mau dicampurin? Hangusnya tuh hangus kayak mana? Kayak minyak goreng atau gimana hangusnya? Hangus. Ya, jadi tuh ada yang agak hangus. Yang ini nyoba campurin pakai minyak kelapa. Makanya itu beberapa itu kayak sebelum kita belum fix beli itu harus dicek dulu gitu, karena kan ada beberapa kualifikasi dari nilamnya, dari minyak entah dari PA-nya kan biasanya kita tuh beli PA-nya minimal 30% kan. Jadi kalau di bawah 30% itu sebenarnya kurang baik gitu minyaknya. Itu kalau misalkan nemuin minyak dari petani di bawah 30% itu kita terima kan nggak? Biasanya kita nanya dulu ke kliennya apakah pengennya 30% atau kalau kurang pun nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan permintaan dari kliennya pengen 30% lebih, kita nggak akan terima gitu. Itu ditolak. Iya. Kita berubahnya di harga. Oh gitu. Iya. Jadi mau pengaruhi juga Ini ya? mau kalian Kalau yang mau misalnya coba dia lagi? PA 30, anggap Bang. harganya 600. Halo Bang. Ini PA-nya ternyata 29. Kalau- berarti kita Itu Kalau kata di itu PTA itu ada kurang sistem trade. 30. Ada sistem trading. Misalkan 1%. Oh gitu. By warna, by Nah, yang sering terjadi itu kan pasti minyak nabati kan. Iya, Kami betul. mau tengok ya yang nabati itu kayak gimana. Biar bisa ditipu dah. Ah. Kan? Mata kami ini pacar nggak ngebedain. Terus kalau dicampur oli ada kemungkinan juga nggak? Atau ada pernah kena kasus Kok campur oli? Kayaknya bau oli lebih nyengat. Iya. Aku nggak serius nih. Kalau Oli misalnya baru. kan penyulingan itu dia alatnya ada yang bersifat drum gitu kan. Oh iya. Bahannya jadi dia tuh olinya maksudnya nggak sebanyak kalau kita mau nyampur minyak goreng gitu, nah Bang Mas Ali nggak sengaja kecampur gitu. Sisa-sisa. Jadi itu tuh bisa ada pernah kasus gitu. Nah. Kelihatan perbedaannya.
Jadi kita udah solusi dengan cara menguji di lapangan. Jadi aku tuh ini mau jelasin tapi kayak satu-satu dulu itu caranya. Nah yang kapiram itu kan berarti itu adalah kotoran ini kan, maksudnya kontaminasi kan. Itu bisa kita uji sama air panas. Jadi kalau misalkan pakai air panas, si minyak nilam itu bakal larut sama air panas. Tapi sedangkan untuk kontaminannya pasti bakal pisahnya secara terlihat lah, sedangkan olinya nanti bakal misah juga. Udah nyatu berarti Maksudnya berarti. si Udah minyaknya nyatu dikasih air gitu panas ya. gitu. Berarti. Iya, jadi air panas yang mendidih dicampurin minyak nilam, kita kocok-kocok, kita lihat apakah ada kontaminan lain atau enggak. Biasanya kalau misalkan ada kontaminan lain itu jadinya 3 lapisan. Udah nyatu, Iya, udah nyatu kan kalau berarti. nggak ada kontaminan lain berarti cuma ada 2 lapisan antara minyak sama si airnya. Paham. Berarti kalau pakai minyak sayur ini juga bisa seperti itu. Iya, kemungkinan. Kemungkinan. Masih ya? Cobain. Karena yang panas Bantuin, itu, Du. yang air panas itu biasanya untuk kontaminan. Nah, kalau yang alkohol ini untuk yang ngetes campuran dari minyak nilam sama minyak nabati biasanya gitu. Jadi biasanya tuh Kalau minyak panas itu untuk air panas itu untuk mengecek kontaminan, ya kontaminan dari barang-barang lain atau minyak lain. Sedangkan untuk alkohol ini biasanya dipakai untuk kita ngetahuin apakah si minyak nilamnya dicampur apa enggak sama minyak nabati. Gitu. Karena kan minyak nabati nggak akan larut di ini kan, di alkohol. kalau nilam larut berarti. Iya, larut. Mau nyoba ini alkohol. Kan dulu wadahnya nggak ada. Campurin aku tadi nungguinnya. Boleh tuh nyoba misahin yang di air panas. Ada. Ada ini ya bang. Ada kontam. Ada kontam. Ini minyak tadi. Enak aja. Dia yang terkontam yang harus pakai air panas. Kalau yang pakai minyak sayur harus pakai air alkohol. Ayo lo. Ayo baca. Kalau hidung aku udah kena ini. Yang ini nih. Kontam. Yang kiri. Dibandingin sama yang di botol sini. Yang kiri. Berarti bentar ya aku buangin dulu. Itu jangan dibuang nih. Saya. Dibalikin lagi. Karena nggak ada ini, nggak ada wadahnya. Gak dibalikin lagi. Pakai itu. Gak dibalikin lagi ke wadah yang tadi. Saya minum. Nggak peka kali lah. Nah kalau udah dituang alkoholnya lebih nyengat. Nah, ada lama aja. Ih, alkohol hidung aku sih. Tadi ada bawa alkohol. Lebih nyengat. Lebih dingin. Ini balik. Ada dingin-dinginnya. Hapus. Oke guys, ini kita lihat dia mencampur minyak nilam murni dengan minyak goreng nabati. Kurang banyak kan. Kita lihat seperti apa reaksinya. Let's go. Check it out. Itu bisa jadi berpuluh kilo. Iya, karena minyak nilam ini tuh punya di bekunya rendah. Kalau di kulkas minyak nilam nggak beku katanya guys, info. Enggak bukan 0 derajat gitu ya. Jadi rendah, jadi makanya kalau kita taruh di Berarti kulkas itulah nggak akan beku. yang Oh berarti boleh dicoba ya berarti? Nanti kalau dicampurin madu bisa. Untuk peluru kan enggak? Ya kan madu dengan nilam ini kan punya titik beku minus semua. yang Coba. Tadi kan udah balik. Tipis banget loh. Uji ini kan kita mau nyoba uji kelarutan alkohol. Bingung aku. Ini yang ya kayak campuran. Campuran tadi minyak nabati ya, di minyak nabati. Terus kemudian uji kelarutan air panas itu baru kontaminasi. Oh, kelarutan air panas. Ya, saya kelarutan air panas. Soalnya kalau sendirian nggak bakal tahu. Ini yang dicampur ya. Mana kan bisa dicampurin. Ini Kalau di kulkas itu masuk lebih terang parameter ya? apa emang
Oh ini. Coba Cio. Itu masuk kayak masuknya ke uji kemurnian secara sederhana. Lebih kuat ya. Jadi naruh di freezer, saya lihat apakah minyaknya beku atau enggak. Kalau misalkan beku berarti ada minyak nabatinya. Masukin Lukas, masukin Lukas. Untuk uji kelarutan di dalam alkohol biasanya tuh ini menurut standar SNI ya. Jadi kita tuh pakai alkoholnya yang 90%. Terus minyaknya cukup 1 mili aja. Minyaknya 1 mili. Ya. Dicelupin ke alkohol. Bentar ya bang. Sabar, Mak. Sabar man, kata-kata sabar. Sabar, Mak. Enggak sabaran ada habis tuh, Pak. Bantuin, bantuin. Semili enak. Ini orang Sunda juga. Yang kiri yang asli. Yang kiri yang asli. Orang Sunda juga. Ayah. Lebih pekat kan baunya kan? Sudah kira campur. Baunya lebih kuat tuh ya. Oh iya ya. Yang Kok kiri. iya? 10 yang diinjak. Satu banding 10 berarti. Banyak. Itu bukan sedotan ya, Bang. Yang sedot ada. Pak sedot. Enggak larut. Sebentar. Belum di Harus air panas mungkin. Air panas. belum diungkep, Bang. Nah, bismillah dulu. Mana yang ketika sendiri mah? Itu yang palsu. Yang palsu. Oh. Yang campuran bukan palsu. Oh, kelihatan ya, kelihatan ya. Oke. Wih, sulapan. Bener man berarti kata Diman. Beda kan? Yang mana yang asli? Ya, yang nyatu. Mata aku nih. Yang tidak nyatu kan artinya tidak. Tadi katanya kan tidak tergabung ke alkohol. Itu Pak, minyak goreng. Tuh guys, kita lihat kalau dia yang benar minyak nilam itu nyatu. Kalau palsu dia akan Tidak menyatu dia. bukan tidak menyatu. Oh gitu ya. Kayak perasaannya tidak menyatu. Dia sama dia. Diangkat masih yang banyak Bang. Iya, Mbak. Aduh. Mbak. Gini. Dua-duanya warnanya. Tadi piring. Jangan kena orang ayo. Iya, jangan akunya jangan. Oke guys, ini percobaan kedua dia minyaknya digabung. Kita lihat kalau minyak sama minyak digabung. Tuh, Warna lebih ini. nyatu ya. Sama bening gitu. Iya. Kalau yang dicampur sama Minyak sama- itu lebih butek gitu. Tuh, Kalau kayak gitu minyak warnanya. kayak perlu. Kalau yang Ini nipu ada orang bisa suka dilihat tuh. campur minyak rowing katanya. Apa gimana? Enggak biasa. Video. Iya, Pak. Keruing sama minyak cengkeh tuh Lebih mahal. sama-sama mahal. Oh, sama mahal. Iya, betul. Rugi soalnya. Sama-sama mahal. Rugi. Kan tergantung kebutuhan biasanya. Kan lumayan kan mahal kalau misalnya jual. Jadi untuk misalkan si harganya lebih turun dikit, tapi Kualitas. bukan kuantitinya sama, bisa ditambahin DP. Cuma ya kualitasnya berkurang. Tapi kita beli dari KCA ya kan? Itu di kantor. Oh gitu. Iya terus. Gue mau nanya ini, itu kan udah kecampur alkohol. Kalau yang dari hasil pagi kemarin tuh, yang ikatan itu lebih cepat. Dia cuma memakan ini cepat uangnya Kata. Yang digantung, Bre. dan lebih Kalau digantung kan tidak cukup 8 km. Kalau Susah, ya. kalau ini Lebih lama. Terus ini ketebal nggak? Kalau Tebal ya? Oh, tebal ya? Jamur. Jamur ya? jamur Ada bawahnya bumbu. Yo jarang kan. atau yang ini oh udah boleh dekat ya. Oh, Lebih
Oh, diberi ruang lah. Oh iya, Baca bagi 3-nya. pergi lagi ya. Oke. Terus nanti Kak Nisa kalau udah selesai sampai 7 hari cincang baru dijemur. Oh, nggak perlu dijemur. Ini udah ada pondok nih. Rasanya pondoknya tidak tinggi. Proses pengeringan selesai itu sampai papak korek kan. Ah. Itu kemarin sampai papak korek. Oh, berarti kirain aku tuh tadi perlu udah cincang tadi dipotong-potong, dijemur untuk bakteri tadi. Kata bos ini Hah? nggak perlu dijemur lagi, bos, setelah dicincang teh rubah. Memang tidak perlu jemur? Enggak. Kirain aku kayak udah cincang jemur lagi untuk sepagi, kita kuat sepagi deh. Terbalik kau dengar. Masa aku tuh pagi-pagi jemur nih, cahaya pagi 2 jam. Iya, 2 jam kan? Iya. Nih, kayak sharing aja ya. Kayak waktu Nisa kuliah, kan ada ini minyak atsiri juga. Si hidrosolnya itu bisa dimanfaatin jadi antibakteri kayak gitu, karena kayak masih ngandung banyak, sebenarnya hidrosolnya itu masih banyak kandungan-kandungan lainnya gitu. Kayak gak bisa dimanfaatkan lagi kalau kita mau. Kayak kemarin tuh dipakai buat jerigen, tapi yang Bahan polivinil ya. ya jangan yang kayak tembus pandang gitu, kayak yang warna biru itu boleh. Dan juga pastikan Grade-nya? dan pastikan si wadahnya itu tuh bersih, kayak bukan bekas apapun gitu, bukan bekas bensin, bukan bekas apa, tapi ya khusus untuk penyilam gitu, untuk penyimpanannya. Ada jadi drumnya satu buat yang nyimpan minyak goreng orang itu. Iya, bisa kayak gitu. Iya. Minyak curah gitu ya. Yang drum besar kan. Bersihin dulu. Ya. Nanti nambah berat. Hah? Dibersihin dulu. Bersihin dulu memang. Jadi jangan yang kotor, Bahan dan apa tuh? jangan Polivinil apa? bekas bensin, bekas oli atau bekas apapun jangan gitu, karena nantinya takutnya terkontaminan si minyaknya. Ini seriusan beli nggak tahu PA-nya nanti ke lapangan apa emang petani ngantar ke tempat kitanya gitu biasanya? Biasanya kalau di solusi kita ngirim dulu sampel, ngeliatin PA-nya berapa. Walah, gitu ya. Baru dibeli nanti Nggak gitu. bisa langsung putus jadi gitu. Tapi kalau misalnya ntar ke rumah pembelinya ada meter lak itu mungkin gitu kan? Karena Tidak biasanya bisa membaca ya. kayak nyari-nyari petaninya kan di lahan atau gitu, kalau untuk awal-awalan gitu kan. Jadi kalau udah tahu tempatnya, yang petaninya yang nganterin, kita yang ngecek barang. Oh gitu. Biasanya umum biasanya aman ya PA-nya. Selama nggak nakal. Nis, aku mau nanya lagi, Nis, boleh nggak? Nah, Nisa kan penelitian tentang nilam berarti di sini ya. Nah, jenis nilam yang untuk yang bisa adaptasi lah kalau di Bangka Belitung tuh ada jenis apa saja? Kan karena kita Sidikalang ya, Bos. Tapak tuan. Tapak tuan apa Sidikalang? Tapak tuan. Nah, kalau yang menurut Nisa, Di sini iya paling bagus. kemarin kan Nisa tuh kalau di sini kan berarti udah biasa yang varietas Sidikalang ya. Nah, Sidikalang kalau nih tidak Tapak percaya. tuan kita yang kasih itu. Iya kah? Tapak tuan dari Bakcaya. Pira. Jenis kita apa Sidikalang atau Tapak tuan? Sidikalang. Tuh, kau boleh. Tapak tuan. Sidikalang nggak? Sidikalang. Engkar ada jenis. Kita pakainya Sidikalang. Tapi tapak tuan. Astagfirullahaladzim. Disebut Sidikalang. Tuan cuman baru Contoh ya. Nah, aku sebut bos di Kalang. nggak cocok kayaknya, tapi belum dicoba. Kalau mau coba aja. Ya, oke, Nis, lanjut Nis. Dan kemarin Nisa bawa sampel bibit PA2 atau Pacolina 2 namanya, sama N9 Oh, N9 yang dari UGM. Unpad. Oh iya lupa, salah. Dari Unpad. Iya. Kita bawa sampel itu, bawa bibit itu ke sini Nisa coba tanam, tapi Ibaratnya jadinya kematiannya cukup tinggi, kematian bibitnya gitu. Kemungkinan karena ada salah dari treatmentnya gitu, kayak maksudnya salah perawatannya. Karena kan kalau Sidikalang berarti di sini kayak udah familiar gitu, kayak dan di sini udah banyak yang nanam Sidikalang, kayak kita Termasuk Andi. stek langsung tanam langsung jadi kan. Tapi beda lagi sama PA2 sama N9. Jadi kayak dua varietas itu butuh perawatan khusus gitu. Kayak biasanya setelah kita tanam simpan di polybag kayak cukup
atau nggak disungkung bisa kan. Kalau sidi kalang tuh kayak udah bisa tumbuh, tapi beda lagi sama N9 sama PA2 kalau misalkan mau ditanam di sini itu kayak butuh perawatan khusus, kayak misalkan 2 minggu setelah dipindah ke polybag kita ngasih booster ke bibitnya. Biasanya bisa pakai PGPR, trichoderma gitu, kayak mencegah penyakit sejak dini gitu. Terus biasanya pindah tanamnya lebih lama dibandingkan sama varietas sidi kalang kalau mau yang di sini. Kayak bisa kemarin tuh kan sama kan di Sulawesi itu kita bawa bibit juga kan. Itu kita bisa pindah tanamnya sekitar 2 bulanan. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Lebih cepat sidi kalang berarti? Ya, karena udah familiar kan di sini, maksudnya udah tahan lah. Sedangkan PA2 sama N9 kan kita bawa dari beda pulau lah istilahnya gitu. Jadi kayak butuh perawatan khusus. Kalau yang N9 tadi yang udah 2 bulan ditanam itu apakah lebih tahan juga penyakit karena semakin lama tadi, apakah rentan tetap? Kemarin tuh karena kan yang di Sulawesi masih belum pindah tanam, jadi masih kayak gini, kayak kita riset kan perbandingannya antara di sini sama di Sulawesi. Ternyata yang di sini tuh ada miskom, jadi udah dipindah tanaman, dan ternyata pertumbuhannya tuh kurang dan banyak yang mati gitu kan. Sedangkan yang di situ yang di Sulawesi yang N9 tuh masih tetap segar, kayak masih tumbuh gitu, kayak daun-daunnya udah banyak. Tapi harus nunggu 2 bulan tadi ya perkiraan. Iya, ada gambarnya, kalian mau lihat? Ya boleh. Kayaknya astronomi. Berarti cuma sidi kalang ya yang menurut Kak Nisa yang rekomendasi kalau untuk yang di Bangka ini? Iya, karena kan kemarin ngeliat baru sidi kalang, bisa bawa N9 sama PA2 kan, ternyata pertumbuhannya kurang gitu. Kalau yang Pacolina dan Tapaktuan belum pernah dicoba gitu. PA2 tuh kan Pacolina 2. Oh iya. Pacolina tuh ada, jadi Pacolina tuh ada 2 jenis. Singkatan. Pacolina tuh ada sorry. jenis, ada Pacolina 1 sama ada Pacolina 2. Jadi kayak PA1 tuh Pacolina 1, PA2 tuh Pacolina 2 gitu. Oke. N9 yang di sana di Sulawesi. Ini N9. 2 bulan. Itu si Izul ya. Ini Sultan. Ya, Bang Ijul lagi di Jakarta. Oh iya. Alah, minta kirim nanti fotonya. Foto dari Kan kemarin kita udah ada ngeliat yang 9, yang di 4. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada, udah dipanen. Oh, udah panen. Iya, udah panen, udah waktu. Gimana minyaknya, bagus? Selain Masih di ini lagi belum ada ini. belum keluar. Menarik. Umurnya udah lewat 6 bulan. Iya, udah 6 bulan tuh biasanya jadi kuning, kayak agak keunguan kuning gitu. Pak Haryanto kan emang lah 6 bulan. Iya, udah 6 bulan memang. Kalau kita nanam itu di tanaman lain, bagus.